Insya Allah 6 bulan kurang tajuknya dan sudah berbuah. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista Vlog. Sebelumnya saya ucapin dulu selamat Hari Raya Idul Adha 2024 teman-teman. Mohon maaf lahir batin ya. Oke, buat yang baru gabung sama teman-teman di channel ini adalah pohon anggur Jupiter yang saya buat tajuk anggur sistem tralis, dimana sekarang kondisinya sudah mulai bermunculan buah. Buah-buah ini keluar dari pembatasan tunas-tunas tersier yang saya lakukan. Buahnya sudah lumayan banyak ya teman-teman. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah pohon Jupiter saya itu. Jadi di sebelah sana saya buat sistem para-para, lalu saya lanjutkan melewati atas gerbang ini dan saya belokkan turun ke bawah. Ini yang saya jadikan sebagai sekunder lanjutan. Lalu saya buat tajuk sistem tralisnya dari tunas air ya teman-teman. Jadi di sini terdiri dari 3 batang. Batang yang pertama untuk sekunder dari lapis yang atas, lalu yang batang yang kedua sebagai sekunder lapis yang bawah. Satu lagi itu karena bingung mau dijadiin apa, ya udah saya potong aja. Dan saya batasi ceritanya, ternyata dia juga bawa buah. Kalau dilihat dari luar penampakannya kayak gini sistem tralisnya. Kalau dilihat dari bawah para-para tuh yang di belakang tuh, di sana sistem tralisnya, dan ini yang sistem para-paranya. Jadi sistem tralis itu kemarin saya buat saat kondisi di para-para sedang berbuah ya teman-teman. Saya membuatnya dengan tiga aksi. Tiga aksi. Satu sisi pohon ini berbuah, satu sisi lagi saya pruning, saya sisakan 4 mata tunas yang tidak ada buah itu saya pruning, yang berbuah, cabang yang berbuah di para-para ini saya biarkan, dan cabang yang agak vigor saya teruskan untuk menjadi sekunder lanjutan pada sistem tralis yang saya bilang tadi ya. Ini buah-buahnya sudah dipanen kemarin, yang sudah lihat panen buah lebih awal ada di situ videonya. Ayo kita lihat lebih dekat. Nah, ini sekunder yang atas teman-teman. Ini sekunder yang atas. Lalu yang di bawah ini, nah yang ini adalah sekunder yang bawah dari dua cabang yang berbeda ya. Ini sekunder yang bawah, tuh. Ini sekunder lanjutannya. Kalau yang ini Julian yang kemarin saya pindah tanam dari tanah ke planter bag ya teman-teman. Lah terus kita mau ngapain hari ini? Jadi rencananya hari ini saya pingin dengan sengaja membuahkan lebih dulu tunas-tunas tersier yang sekiranya ukurannya sudah agak besar. Kalau buah-buah ini kan sebelumnya muncul dari pembatasan tunas tersier. Kalau yang sekarang, yang kemarin kan ada yang tunas tersier yang agak kecil, dia sudah agak gede ceritanya teman-teman. Jadi saya kepingin nyoba buat buahin dia, tapi tetap dengan tanpa pemberian pupuk pembuahan ya. Ya penasaran, biar terobati penasaran tuh nyoba, saya tuh seneng kayak gitu. Jadi kita nyoba, kita sengaja pangkas, apa iya masih bisa kayak kemarin nih pada rajin berbunga kayak gitu. Itu kemarin kan memang bongsor ini tunas tersiernya teman-teman. Ada yang dari tersier, ada yang dari yang itu tadi ya, yang 3 tunas, yang satunya saya batasin karena dia nggak tahu mau kemana. Nah itu saya batasin dan dia bawa bunga. Ini yang tunas nggak tahu mau kemana ini. Ini dia, itu juga bawa buah. Sekarang dengan sengaja tunas-tunas tersier yang sudah agak besar ini yang kita buahin.
Tuh kan batang-batang tersiernya sudah mencoklat teman-teman. Ini adalah yang bawa buah tadi, yang kemarin masih hijau saya batasin dia bawa buah, sekarang bawahnya udah coklat, sementara di sebelahnya ciluk baru. Ada yang masih kecil, ada yang mencoklat baru sedikit di bawah, semakin ke atas semakin hijau. Jadi perlu ditahu ini adalah percabangan tajuk anggur sistem tralis yang kalau tidak salah, insya Allah kalau tidak salah ini sekitar umurnya 6 bulan kurang dari sebelum puasa Februari, kalau nggak salah Februari, Januari, Februari lah, anggaplah kalau sampai hari ini mungkin 6 bulan ya, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah Juninya belum genep, jadi sekitar 5,5 bulan, dan ini sudah gendong si dompolan-dompolan buah ini. Nanti mudahan yang kita coba hasilnya juga membawa buah ya teman-teman. Ingat-ingat kalau ini nggak pakai pupuk pembuahan sama sekali, ini hanya pakai pupuk, yaitu pupuk NPK seimbang dan pupuk Saproda. Buahnya sampai kejepit saudara-saudara. Karena dia potes pucuk, jadi pada batang yang semi-semi muda, semi-semi tua, sudah agak kekuningan, nggak terlalu hijau-hijau banget, itu yang nanti akan saya potong teman-teman. Terus lagi untuk penyiramannya, saya tidak melakukan ini ya, stres air, karena ini potes pucuk, jadi pangkas saja langsung yang ada bat agak besar ceritanya ya, nggak pakai perlakuan khusus, hanya tetap pemberian pupuk NPK dan Saprodap masing-masing 1 sendok makan rutin setiap 1 minggu sekali. Oke, ayo kita kemon, kita pilih dulu cabang-cabang yang mau kita potong ya teman-teman. Ini kayaknya ketemu nih, agak kekuningan batangnya ya, ndak hijau-hijau banget, agak kekuningan. Tuh tunas airnya sudah saya buang dari awal, sudah dia ukurannya sudah agak besar. Nanti ini akan kita potong, kita cari dulu bat yang potensial, yang agak gedean dikit tuh, yang bawah sudah coklat, atasnya kekuningan. Ini semakin ke atas ya semakin hijau teman-teman. Ini kalau dilihat nih yang atas nih ketinggian, tapi masih agak hijau banget. Kita cari yang agak gede, tunggu ya teman-teman. Pilih dulu, pilih. Tuh lihat kayak gini, ini masih hijau banget dan terlalu ke ujung. Saya mau cari maunya agak bawahan dikit biar nanti buahnya enggak terlalu menjulang di atas. Tunggu ya, nggak kelihatan ya. Tak bengkokin aja dulu biar gampang dilihat. Ini maaf ya teman-teman ya, rodok susah aku ini megang kamera sama nangkring di atas tangga sama megang ini, maaf ya, agak huru hara jadinya gerakanku ini. Ini dah kita ambil sini aja teman-teman, tuh kelihatan mata batnya kan. Bener nggak sih? Ya deh, bismillahirrahmanirrahim. Potong di sini ya, cekrek. Seperti biasa kalau potes pucuk, daunnya ini juga kita buang, jebret. Nah daunnya kita buang 1, jebret. 2 rada lebay, jadi saya mau ngambil 3 daun teman-teman, jebret. Jadi 3 daun yang sudah saya buang beserta tunas air yang sudah saya buang dari awal. Ini keadaannya sekarang gundul, bacul-jul, gembelengan. Nah ini ya teman-teman, kayak gini ya kalau potes pucuk ya teman-teman ya. Bismillah, semoga besok membawa buah. Ayo kita cari lagi mana yang agak gedean lagi batangnya. Kalau yang kecil kayak barusan ya kita tinggal teman-teman. Ini juga, ini kayaknya sudah agak besar. Ini yang nanti kita coba.
Ini juga bakal kita potong sini aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik dulu ya, ujungnya ini dibuang seperti tadi tuh, nggak kelihatan ya ketinggian. Buang lagi daunnya, buang, karena ini orangnya lebay ceritanya. Buang. Itu kurusnya nggak gede-gede amat, montok-montok amat juga nggak. 3 daun dibuang. Ya namanya percobaan, harus begitu teman-teman. Kalau enggak mencoba ya gimana kita mau tahu. Oke, kita cari yang lain lagi. Ini yang sudah bawa bunga ini. Ini yang bawa bunga teman-teman. Jadi enggak usah ya, kita cari yang lain lagi. Ini ada yang ketemu bawahnya udah coklat, atasnya tapi masih kecil, jadi saya mau biarkan dulu. Tuh kan mata batnya juga masih kecil-kecil, saya mau biarkan dulu. Ini buat spare kalau misal nanti yang tadi yang saya pruning yang saya potes pucuk tadi tidak berbuah. Nah, nunggu dia gede nih baru kita buahin, tapi yang itu nanti kita kasih pupuk pembuahannya. Nih coba lagi. Jepret. Potong daunnya, jepret. Udah 2 aja, yang itu agak kecil soalnya. Jadi teman-teman, sedikit info, tanaman anggur saya ini adalah tanaman anggur yang saya buat di bawah naungan untuk tajuk anggur ini, karena untuk menghalau panas ini memang kurang ideal, tapi ya dengan bismillah dan tawakal aja, semoga jauh dari jamur. Apalagi saya buat sistem atas bawah gitu ya teman-teman, mudahan aja enggak parah-parah amat besok jamurnya. Nah ini kayak gini, jadi enggak semua yang saya lakukan potes pucuk hari ini bisa di video biar enggak kebanyakan waktu ya teman-teman. Ini kayak gini kondisinya yang sudah dipotes pucuk, jadi sudah agak ada jarak sekarang. Sementara ini adalah cabang-cabang tuh, ini juga tadi nggak sempat di video ya, jadi dia udah digundul-gundulin, yang lainnya nggak usah direkam, pokoknya kayak gitu. Ini ada juga di bawah, ada juga ini dari sekunder yang bawah tuh segini. Terus lagi ini yang atas tadi ya, yang pertama tadi. Nah ini hasil ujungnya teman-teman, ujung daunnya ini nanti kita jadiin kompos. Dan beginilah kondisinya, sudah agak terang sekarang. Doain nanti bisa berbuah kayak gini ya teman-teman, amin. Untuk perlakuan setelah potes pucuk, seharusnya disemprot dengan fungisida dan insektisida. Jadi nanti tunas baru yang tumbuh tidak diganggu sama jamur, tidak juga dimakan sama hama yang kebanyakan si belalang. Tapi ya Allah, kayak ada tapinya, saya ndak punya fungi dan saya ndak punya insektisida teman-teman. Jadi karena ada buah kan, jadi saya nggak kepingin memberi, makanya sengaja nggak beli. Untuk fungi dan inseknya saya nggak kasih ya teman-teman ya, tapi lebih baiknya dikasih biar lebih aman. Masya Allah, senangnya menanam kalau sudah berbuah kayak gini. Tajuk anggur umur insya Allah 6 bulan kurang tajuknya dan sudah berbuah. Ya sudah dulu ya teman-teman ya, nanti kita update lagi bagaimana kemajuan hasil potes pucuk kita yang tanpa pupuk pembuahan. Kalau sudah keluar bunganya atau tidak keluar bunganya, sudah sprout maksudnya, besok kita buat videonya yang baru ya. Terima kasih yang sudah menonton videoku yang tidak jelas hari ini.
Terima kasih yang sudah like. Mungkin yang belum subscribe, boleh, monggo, silahkan. Sekali lagi semoga video hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ngomong lagi ke. Assalamualaikum. Dadah.